Selamat sore Bapak, saya atas nama Mardia Story, kelas A, reguler sore, semester 7, ingin menjelaskan hasil review buku dari tugas Sosiologi Terapan yang ke-14, Politik Informasi, Pembebasan Eksploitasi di Masyarakat Digital. Pada bab pertama, yaitu dengan judul Teori Kekuatan Informasi. Informasi adalah perbedaan yang bergerak. Informasi juga lewat di antara entitas dan dalam gerakan ini memungkinkan dan dipengaruhi oleh perubahan informasi dapat membuat perbedaan dari dirinya sendiri. Dan kita dapat melihat ini jika file entitas bergerak juga dapat mengalir sebagai informasi, maka alirannya konstan dan terus-menerus berkontribusi lebih jauh mengalir. Informasi dapat memakan dirinya sendiri dengan cara ini untuk menghasilkan lebih banyak informasi, dan ini adalah dinamika utama yang mendasari kekuatan informasi dan politik yang diperiksa dalam bab ini. Dinamika akan disebut rekursi, kemampuan informasi untuk membuat dirinya sendiri. Dinamika rekursi bisa diteorikan dengan memahami pentingnya titik di mana sebuah perbedaan terjadi, dan contoh dari proses ini dapat dilihat yang mendasari institusi digital utama. Contohnya, salah satu rahasia terbuka pertumbuhan industri digital. Meski kini banyak diulang, memang posisi Google sebagai salah satu produsen komputer yang terbesar di dunia, dan diklaim pada tahun 2006 sebagai pembuat komputer terbesar yang keempat, dan pada tahun 2011 Google mengklaim sebagai yang terbesar dari semua menurut Levy pada tahun 2011 dan Hansel dan Markov pada tahun 2006. Google menyimpan komputer ini dan menggunakannya untuk menyalakan dirinya sendiri. Fakta ini sering diulangi dan menunjukkan bahwa Google membutuhkan komputasi dan daya penyimpanan yang besar untuk layanan dan pencariannya serta semua aplikasi lain yang ditawarkannya. Faktor yang mendasari kebutuhan akan sumber daya komputasi ini adalah bahwa pencarian Google bersifat rekursif, dan karenanya tidak hanya menerima masukan dari mereka yang mencari dan menggunakan layanannya, tetapi terus menggunakan kembali datanya sendiri untuk menyempurnakan pencarian masa depan dan identifikasi masa depan dari sifat penggunanya, dan karenanya pengiriman iklan. Dapat menerapkan pencarian sebelumnya untuk pencarian saat ini dan yang akan datang untuk memperbaiki dan menerapkan kembali informasi ini. Ia mampu menciptakan sistem di mana apapun yang ditambahkan ke dalamnya berkontribusi tidak hanya ketika ditambahkan, tetapi dapat terus-menerus menyempurnakan pencarian dan pengiriman iklan. Apalagi pengguna Google kemungkinan besar telah memperhatikan efek yang jelas dari hal ini. Misalnya saat mencari liburan di daerah tertentu, lalu menemukan Google menawarkan iklan masa depan untuk wilayah itu. Melakukan ini di atas layanan awal dan jelasnya membutuhkan komputasi besar-besaran. Masalah yang diselesaikan Google dengan pembangunan sistem dan pesanannya sendiri, dan dalam prosesnya menjadi salah satu produsen komputer terbesar di dalam dunia. Facebook juga mengambil informasi yang dibutuhkan individu untuk menyediakan tentang diri mereka sendiri dan untuk menampilkan diri di sosial jaringan dan mengubahnya menjadi bentuk yang memungkinkan rekursi. Informasi dapat dikembalikan ke dalam sistem Facebook seperti Google kembali pada iklan tertentu kepada pengguna, dan kemudian menggunakan informasi lebih lanjut seperti iklan mana yang diklik untuk mempengaruhi dan membuat lebih banyak informasi dalam sistem. Padahal Google dan Facebook begitu jelas pada tahun 2015 dan pada gorila besar di hutan digital, hampir semua sistem digital menanamkan beberapa bentuk rekursi atau berusaha dan membahas artinya dalam bab ini.
Bab 2 dengan judul Pelukan Teknologi, Penentuan Teknologi Informasi. Tidak ada keraguan bahwa pertanyaan tentang teknologi informasi penting untuk politik informasi, tetapi pertanyaannya akan terjawab buruk jika teknologi semacam itu diasumsikan dalam beberapa hal terpisah dari faktor sosial budaya lain dan mampu mempengaruhi faktor tersebut tanpa mempengaruhi diri mereka sendiri. Sebaliknya, masalahnya adalah melihat bagaimana ada pemisahan seperti itu yang dibuat dan dipertahankan. Maka titik awalnya adalah tidak titik teknologi dan politik, tetapi informasi dan alirannya, dan awalnya titik pemahaman ini adalah titik akhir daripada bab sebelumnya, dan peran rekursi dalam menciptakan banjir informasi yang luar biasa. Sejumlah perbedaan yang menggerakkan jalan mereka di seluruh dunia membawa file informasi teknopolitik. Karena rekursi dapat membuat eksponensial peningkatan informasi di era digitalisasi dan internet, melibatkan pembalikan kelangkaan informasi dan dinamika baru yang berdasarkan informasi. Banjir informasi menimbulkan masalah yang menghasilkan bentuk determinisme teknologi, menanamkan politik tertentu dalam perangkat keras dan perangkat lunak, dan ini pada gilirannya mengidentifikasi mereka yang dapat melakukan penyematan. Bab 3 dengan judul Teori Jaringan dan Protokol DIS atau mengatur informasi kekuasaan jaringan. Dua dinamika politik informasi dan kekuasaan telah diuraikan, rekursi dan perangkat. Dengan rekursi kita melihat arus informasi yang sangat besar, bahwa keduanya adalah perbedaan, dan karenanya lebih banyak informasi yang berarti siapa saja yang dapat membuat rekursi dapat mengontrol informasi yang berasal dari rekursi itu. Informasi squatters ditentukan oleh rekursi yang mereka kontrol, dan kemungkinan eksploitasi itu di sini terbuka tergantung dari apa squatters melakukannya dengan informasi diberikan kepada mereka melalui kontrol mereka pada bentuk rekursif tertentu. Dinamika kedua dari kekuatan informasi dibangun di atas potensi untuk ini, informasi umum dan produksi serta privatisasi, karena rekursi menghasilkan jumlah informasi yang meningkat secara eksponensial dan lebih banyak serta lebih banyak perbedaan. Arus informasi ini semakin ditangani dan diperkenalkannya perangkat yang mengelola aliran tersebut. Misalnya spam filter, daftar teman, distribusi otomatis email, apps, aplikasi yang mengelola beberapa aplikasi dan beberapa akun aplikasi, dan seterusnya. Eksploitasi dan pembebasan itu yang mungkin datang dengan aliran rekursif tertanam dalam teknologi, dan ini mulai tenggelam dan kabur. Hubungan kolektif seperti itu dalam infrastruktur teknologi lalu digunakan. Namun setiap perangkat tersebut harus menghasilkan jenis informasinya sendiri, sering juga membuat rekursi baru dan memproduksi lebih lanjut arus informasi. Terkadang perangkat akan membantu mengelola informasi yang mengalir, dan terkadang akan mulai menghasilkan informasi baru yang melimpah. Sebagai setiap perangkat diperkenalkan dan kemudian dilatih untuk tugas manajemennya, dan itu menanamkan dalam bentuk infrastruktur kekuatan spesifiknya. Bab 4 dengan judul Awan Komputasi. Awan komputasi terdengar sangat halus dan jauh. Itu tidak mengejutkan. Ikonografi surga dan para dewa menempatkan keduanya di awan putih yang lembut melihat ke bawah. Migrasi komputasi ke cloud yang ramah seperti itu telah menjadi strategi sosial, politik, dan bisnis yang menyematkan ikonografi ini ke dalam jantung platform informasi yang penting pada politik di awal ke-21. Awan adalah platform
platform dalam arti yang digunakan di sini karena bersifat abstrak, arsitektur yang memiliki berbagai aplikasi khusus. Arsitektur ini juga menciptakan jenis kekuatan informasi yang memainkan politik informasi seperti yang diteorikan pada bab-bab sebelumnya, dan menjelajahi ini akan dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama adalah teknologi dan arsitektur awan. Visi komputasi awan sangat didominasi oleh hal-hal yang sangat halus. Secara paradoks, banyak orang mendefinisikan awan merasa harus mengatakannya terlebih dahulu, dan yang paling tegas adalah bahwa komputasi awan bukanlah tentang ketidakbenaran yang halus, tetapi terdiri dari pengaturan tertentu dari kabel, gelombang radio, komputer, gedung, dan juga perangkat lunak. Sangat sedikit yang sering ditegaskan dalam sehubungan dengan awan, namun terus-menerus disalahartikan awan itu sebagai materi, karena ketidakmaterian juga memainkan peran kunci di awan. Sekalipun setiap awan membutuhkan basis material ini selalu entah bagaimana dikaitkan dengan rasa keabadian. Arsitektur komputasi awan sebagian besar dibentuk berdasarkan fakta bahwa materialitasnya penting jika sering dikaburkan, sedangkan keabadiannya adalah dominan dalam presentasi publik dan dirinya, dan keduanya penting dalam mendefinisikan peran pengguna dan pengontrol dalam mengelola dan menggunakan cloud. Titik materialitas melawan imaterialitas mengaburkan dinamika kekuatan awan, karena awan sebagai platform bersifat duniawi dan magis atau ajaib, seperti disebutkan sebelumnya, tergantung pada klaim mana yang diyakini. Google, baik yang terbesar atau salah satu pabrikan komputer terbesar di dunia menurut Levy pada tahun 2011 dan Macmillan pada tahun 2012, dan merupakan hal yang terbesar atau produsen komputer kelima yang terbesar sebagai server menurut Screening TriCloud 2011, Huffman pada tahun 2012. Namun sementara Anda dapat membeli tablet mini, tablet smartphone, dan notebook Chrome dari Google, Anda tidak dapat membeli server atau desktop komputer dari mereka, dan tidak akan menemukan Google termasuk dalam daftar produsen komputer pribadi seperti Dell, Lenovo, dan sebagainya. Adalah arsitektur eksploitasi awan. Awan adalah salah satu jenis arsitektur yang mengatur informasi, dan mereka melampirkan pada pola perbedaan yang bergerak. Apalagi awan adalah sebuah arsitektur yang sudah kita lihat dan mengimplementasikan atau melaksanakan potensi untuk bentuk eksploitasi tertentu. Mereka juga memiliki karakteristik yang mengaburkan melalui produksi pengalaman magis untuk pengguna yang dengan sengaja, baik secara simbolis namun praktis, memutuskan hubungan pengguna dari materialitas yang menjadi fokus utama produsen dan pengelola cloud. Dalam sihir ini, definisi tertentu tentang properti adalah diberlakukan di mana informasi yang diberikan dipahami kembali sebagai properti pemegang awan yang dapat mengontrol. Itu adalah beberapa hasil buku review dari tugas sosiologi terapan yang ke-14. Sekian, terima kasih, selamat sore Pak.